Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita SPDGR dari SDN Negeri 16 Air Gegas IGP Angkatan 10 tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 1.1.A.8, yaitu tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik tanda subscribe dan bunyi lonceng. Saya akan merefleksikan diri guna menjawab 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran Anda atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa setiap murid harus mengikuti setiap apa yang disampaikan guru. Adapun hasil refleksi diri saya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pemikiran pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya anak berdasarkan kekuatan kodrat yang ada pada anak. Pendidik dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Berdasarkan pemikiran tersebut, saya sebagai seorang pendidik merasa bahwa selama ini belum memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak seutuhnya. Selama ini, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebagai transfer ilmu tanpa melihat kodrat anak dan kodrat zaman. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya beranggapan dapat merubah karakter anak sesuai dengan cara dan apa yang saya kehendaki. Adapun hasil refleksi diri saya, menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut 3 asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah belajar itu berkelanjutan, tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat tali persaudaraan. Dan yang terakhir, konsentris maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Melalui modul ini, pemikiran saya mulai terbuka bahwa seorang guru harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan dan perubahan zaman agar dapat memberi filter bagi peserta didiknya dengan segala perubahan zaman yang sesuai dengan kodrat anak dan zaman. Setelah saya mempelajari modul ini, saya selalu berusaha untuk dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran di kelas yang saya ampuh agar dapat menuntun dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan segala kebutuhan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hasil refleksi diri yang ketiga, yaitu langkah awal yang akan saya terapkan agar kelas yang saya ampuh bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan meyakinkan diri sendiri bahwa setiap anak memiliki bakat dan minatnya masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan perkembangan zaman. Dan sudah menjadi tugas saya selaku pendidik untuk menuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya sang anak agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Berikut dokumentasi pembelajaran di kelas yang saya ampu sebelum menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang mana pembelajaran yang saya lakukan hanya terfokus pada guru dan belum berpihak kepada peserta didik. Dan selanjutnya adalah dokumentasi pembelajaran di kelas yang saya ampu setelah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran yang saya lakukan sudah menghadirkan media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan materi dan mendampingi anak di sisinya selama sang anak masih belum memahami tujuan pembelajaran. Anak juga sudah saya bebaskan memilih gaya dan minat belajar yang mereka kuasai. Perbandingan hasil belajar yang sudah saya terapkan. Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.